Dan ketika dia berlaku rejection, yang mana H4 akan berlaku ekstrim, ya, TP wajib dan MHV buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang BBMA OMA Ali, dan kali ini kita akan membahas pada pair Bitcoin atau BTC ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Mimin, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman agar Mimin lebih semangat untuk mengupload video terbaru hampir setiap hari. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, di sini Mimin sudah membuka 4 time frame, yang mana dimulai dari time frame weekly, daily, H4 dan H1. Nah, di sini kita akan mengulas atau membahas tentang multiple time frame dan kira-kira BTC akan kemana. Oke, di sini akan kita bahas dimulai daripada weekly, yang mana weekly telah membuat sinyal momentum buy 2 minggu 4-5 minggu sebelumnya. Dan pada saat minggu kemarin Bitcoin sudah pernah mengambil re-entry di MA5 low, re-entry buy. Dan seperti di video-video yang sebelumnya kita bahas, MA5 MA10 pada time frame weekly adalah low BB pada time frame daily. Ya, apabila di daily maka di low BB H4. Dan syarat untuk sampai ke low BB, kita tahu bahwa akan berlaku sinyal dan setup. Yang pertama ada extreme, yang kedua ada MHV sell ya. MHV ini masih akan valid selama belum ada momentum buy ya. Oke, dan pada 3 hari sebelumnya BTC sudah mencapai zona terendah weekly, yaitu di low BB daily, yang mana low BB daily adalah kawasan re-entry buy pada time frame weekly. Dan di sini kita bisa melihat di sini berlaku rejection atau extreme BB mendatar. Dan ketika dia berlaku rejection, yang mana H4 akan berlaku extreme ya, TP wajib dan MHV buy. Oke, dan sebelum dia naik maka akan berlaku candle arah kukuh buy. Arah kukuh buy pada time frame H4 artinya momentum pada time frame H1. Nah, momentum ini adalah candle arah kukuh pada time frame H4 ya. Kawasan re-entry H4 MA5 MA10 low pada H4 adalah low BB pada time frame H1. Nah, dari 4 time frame ini sama tidak berlaku mulai dari weekly sampai ke H1 ya. Dia akan berlaku berulang-ulang walaupun berbeda time frame, yang mana MA5 MA10 pada weekly adalah low BB pada time frame daily. MA5 MA10 pada time frame H4 adalah low BB pada time frame H1. Nah, sebab itu jika muncul momentum buy pada H1, kita mau memasuki re-entry buy di sini, maka tamatlah kita. Kenapa tamat? Ya, di sini re-entry buy kita masuk. Kenapa? Karena sinyal dan setup sedang berlaku pada time frame H4. Begitu juga jika berlaku sinyal dan setup pada weekly, maka destinasi penurunan akan
ke low BB daily. Syarat dia turun, sebelum dia turun, pertama kali akan muncul momentum pada time frame H1. Ya, sebelum dia ke destinasi penurunan, pertama kali yang akan muncul adalah momentum di time frame H1 dan merupakan sinyal kekuatan. Ya, apabila muncul momentum pada time frame H1, maka destinasi akan ke low BB H4. Ini adalah low BB H4. Untuk lebih yakin, kita akan pasang indikator andalan kita yang bernama copy object. Kita akan drag ke H1, kita low, kita klik OK. Dan sekarang kalau kita tandai pada time frame H1, maka secara otomatis akan termarking pada H4. Oke, di sini coba Mimin ganti ke warna kuning misalnya. Nah, sebab apa dia ke low BB? Karena di H1 ada momentum ataupun sinyal kekuatan yang membawa ke low BB. Dan di sisi lain, kalau kita melihat kepada daily, di sini Mimin hapus indikatornya, copy object. Oke. Kalau kita tandai pada time frame daily, yang ini arah kuku, maka akan ada momentum pada time frame H4. Oke, karena ada momentum pada H4, maka destinasi ke low BB daily. Re-entry pada MA5, MA10 daily adalah area top BB H4. Nah, inilah yang disebut dengan peranan dan fungsi multi time frame. Di sisi lain kita lihat di weekly, pada saat candle ini sedang membuat re-entry buy, akan ada setup sell di time frame daily dan time frame H4. Pada saat re-entry weekly ini valid, akan ada sinyal dan setup di time frame daily dan H4 bahkan H1. Dia akan berlaku selalu berterusan. Ya, dia akan berlaku selalu sama di semua pair, di semua time frame. Oke. Dan sekarang kalau kita melihat kepada daily-nya, sebentar Mimin hapus dulu. Oke, kita hapus biar lebih clear. Untuk re-entry weekly ini akan valid, pertama kali yang akan muncul adalah momentum pada H1. Muncul momentum pada H1 artinya akan muncul candle arah kukuh pada H4. Oke. Ketika muncul momentum pada H1, destinasi ke top BB di H4, sudah sampai di H4. Dan sekarang muncul momentum di H4. Apa yang kita tunggu? Candle arah kukuh pada daily. Ya, muncul momentum H4, destinasi ke top BB daily. Dan sekarang di daily-nya belum ada arah kukuh buy. Ya, jadi kalau beberapa 2 atau 3 hari sebelumnya kita mau buy, kita bisa buy di area re-entry H4. Dan kita bisa tambah re-entry buy pada time frame H1 sebab sudah mengikuti time frame besar. Itulah kaitan multi time frame. Ya, dan kalau kita melihat kepada salah satu website di Indodax, dalam jangka 21 hari lagi akan ada Bitcoin halving. Apa itu Bitcoin halving? Di sini ada penjelasannya. Bitcoin halving merupakan peristiwa 4 tahun sekali di mana reward yang diperoleh para penambang Bitcoin dipotong hingga setengahnya.
Halving dapat memicu fluktuasi karena diprediksi akan terjadi kenaikan harga. Ya, dan di sini kita bisa melihat jangka waktu 21 hari 18 jam 54 menit dan blok yang tersisa 3137. Ya. Makanya sebelum halving bisa jadi akan muncul di sini arah kukuh buy pada daily dan dia akan membuat re-entry buy. Baru dia nanti akan naik, antara di sini akan membuat momentum buy atau reject, turun balik baru dia akan naik. Yang jelas saat ini kalau kita melihat kepada weekly adalah potensi buy. Kita hanya akan mencari buy baik di setup daily ataupun di H4. Ya, dan kalau kita melihat kepada H4 di sini sudah muncul sinyal kekuatan yang baru, yaitu momentum buy. Tinggal kita menunggu besok arah kukuh buy pada daily. Sehingga nanti ketika muncul arah kukuh buy, dia akan membuat re-entry. MA50 ini akan semakin dekat ke area ini. Ya, baru dia akan terbang ke top BB destinasi awalnya. Sehingga apabila muncul momentum buy, baru akan berlaku kenaikan yang signifikan seperti ini. Ya, dia akan berlaku selalu sama. Nah, sebelum berlaku kenaikan ada penurunan. Di hari-hari sebelumnya kita bisa follow re-entry pada daily, tapi kita harus ingat kalau kita follow sell ini hanyalah pullback atau retracement. Di sini kalau kita melihat ada arah kukuh sell. Di sini ada arah kukuh sell, ada re-entry sell. Kita bisa melihat yang memvalidkan re-entry sell ini adalah momentum sell pada time frame H1. Oke, di sini kita buang biar lalu panjang. Oke, di sini yang memvalidkan re-entry sell pada daily adalah momentum pada time frame H1 dan kita lihat muncul momentum sell, muncul re-entry sell pada H4. Ini arah kukuh sell pada H4, ini re-entry sell pada H4. Ya, sehingga muncul momentum sell dimatikan dengan momentum buy. Oke, sebelum muncul momentum buy, maka akan berlaku setup ekstrim, TP wajib, MHV. MHV baru akan valid setelah ada arah kukuh buy. Oke, itu kaitan multi time frame baik di BTC atau di semua pair yang lain. Oke, jangkaan kita untuk Bitcoin kita akan fokus buy. Lebih baik kita tunggu arah kukuh buy pada time frame daily dan re-entry buy pada daily. Kalau kita mau masuk di re-entry buy H4, kalau kita mau scalping bisa, tapi nanti kita tunggu MA50 bertemu dengan low BB. Kalau sudah bertemu MA50 dengan low BB, nanti kita akan tunggu candle arah kukuh buy pada M15. Itu kalau kita mau scalping. Ya, itu dia dulu penjelasan singkat kali ini berkenaan dengan BTC dan jangkaan dan juga beserta multi time frame. Semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.